Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Sahabat Pendaki bersama gua Aji Wiraputra. Dan gua Febrian Tresnaya. Satu lagi narasumber kita Igna. Iya. Oke, Bang Igna. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Iya, kabar baik. Sekarang kesibukannya apa nih, Bang? Sibuk ya biasa mencari sesuap nasi. Iya. Dengar-dengar nih katanya Abang punya ini, Bang, cerita apa ya? Cerita mistis gitu, Bang, di gunung. Oh iya, sebenarnya punya sih. Ada beberapa, nggak hanya. Ada beberapa. Nggak hanya satu sebenarnya. Gak hanya satu. Hanya satu, banyak. Ada yang bisa diceritain nggak, Bang, sama kita nih, sama sobat-sobat pendaki? Ya boleh. Kira-kira Abang mau nyeritain yang di mana nih, Bang? Di gunung apa dah? Yang sama gua naik yang paling mistis aja Yang kan. paling ya? mistis dah, yang paling mantep mistis, dah ya. Yang paling mistis boleh ada di Gunung Gede. Gunung Gede. Di Gunung Gede. Gunung Gede. Ya. Oh, Gunung Gede Pangrango ya, Bang? Di Pangrango. Iya. Tahun berapa itu, Bang? Sekitar 2011 awal. 2011 awal. Udah lama ya. Sekarang Sekarang 2021. Ya, tapi Berarti Abang Igna ini termasuk salah satu pendaki senior lah. enggak sih. Ya. Dan mungkin berpengalaman ya. Iya. Apalagi udah ketemu hal-hal mistis. Iya. Jadi langsung aja mungkin ya kita ajak berbincang, bercerita, sharing dan mungkin edukasi untuk kita juga ke depannya menjadi pelajaran. Itu tuh tahun berapa, Bang? Kejadiannya. Melakukan pendakiannya. Itu waktu kalau nggak salah waktu 2011 awal kan ya. Itu sebenarnya waktu itu kondisinya gue nggak mau naik. Karena apa ya? Gue mikirnya dulu tuh naik gunung adalah sesuatu yang bikin capek doang. Jadi kita naik capek-capek sampai ke puncak, terus hanya untuk turun lagi. Nah itu dulu gue pertama kali mikirnya kayak gitu. Tapi pertama kali naik gunung itu tahun berapa, Bang, emang? Ya 2011 itu. Oh, 2011 itu. Ya. Itu berarti pendakian pertama, Bang? Sebenarnya kalau yang untuk bener-bener gunung ya itu yang pertama. Itu. Tapi sebelumnya untuk kayak sekedar hiking itu udah lumayan sering sih di Sulawesi dulu kan. Oh, dulu Sulawesi. Iya. Jadi untuk yang 2011 itu yang benar-benar bawa carrier dan ada sama teman-teman yang benar-benar nginep. Itu di Gunung Gede, Bang ya? Iya, Gunung Gede. Berapa orang tuh, Bang, naiknya? 7 orang. 7 orang. Iya, termasuk lu 7. Termasuk 7. Jalurnya? Jalurnya? Jalurnya waktu itu lewat Cibodas. Kita lewat Cibodas dan berangkat dari start kan dari sini dari Bogor ya. Itu pakai motor. Posisi malam, hujan. Kita hujan-hujanan di sana nyampe ke base campnya waktu itu kita numpang tidur di Green Ranger itu udah malam dan penuh sesak. Jadi kita nggak kebagian tidur. Karena udah terlalu malam datang. Udah ya? terlalu malam. Di situ pas kita masuk, waduh penuh. Jadi di sana kan ada tempat untuk istirahat kayak ada karpet gitu di base campnya. Itu kita mau tidur aja nggak bisa, bahkan mau ngelangkahin kaki aja waktu itu nggak bisa. Saking padatnya ya. Jadi akhirnya tim teman-teman gue juga nggak tidur waktu itu sih, begadang dan pagi kita langsung start. Start jam berapa tuh? Via Cibodas ya? Start via Cibodas itu sekitar jam 8 pagi. Itu waktu itu ada temen bilang, "Bang, cabut sekarang aja yuk, takutnya ini kan rame. Iya. Nanti takutnya di jalannya juga." Oh iya, takut penuh sesak, padat-padatan ya. Dan sebenarnya itu kesalahan fatalnya kita nggak istirahat, nggak tidur semalaman, begadang, dan kita langsung naik. Nah jadi buat nanti temen-temen tuh janganlah kayak gitu. Usahain kita tuh punya tenaga dan sarapan dulu, istirahat yang cukup. Ya. Betul. Istirahat yang cukup. Itu kesalahan karena wajar lah pemula ya, gitu ya. Masih ego kita egois, lebih ngutamain ego waktu itu. Ngecamp di mana, Bang, berarti? Camp Di Kandang Badak? Iya, di Kandang Kandang Badak. Di Kandang Badak. Itu di Kandang Badak kita karena waktu itu ada sebagian kan masih gimana ya, waktu itu perjalanan kita kurang istirahat jadi kondisi fisiknya pada drop. Awalnya kita mau ngecampnya itu di atas, malah di puncak gedenya. Oh, tujuannya Tujuan awalnya itu kita camp di puncak, di puncaknya bukan di Kandang Badak. Bukan di Kandang Badak. Ya. Jadi kita bikin tenda di situ, posisi udah sore dan hujan deras. Oh, hujan deras.
Hujan deras kita bikin di situ tenda, baru sorenya kita iseng naik ke Pangrango. Oh naik dulu Puncak tuh. Pangrango ya Ya Allah. sorenya. Udah lu belum istirahat ya kan ya. Berangkat pagi-pagi langsung ke puncak Pangrango Iya, dulu. ke puncak Pangrango tapi tanpa carrier. Oh iya tanpa ya, iya cuma- seenggaknya Bang ke puncak Pangrango dulu. Iya lumayan loh itu Iya. kalau dari Kadang Badak. Iya. gitu. Kita nyobain, pulang malam, tidur lagi, paginya baru ke puncak gedenya. Oh ke puncak gedenya berarti hari berikutnya. Ya, hari berikutnya tidur dulu kita. Nah tapi sejauh itu nggak ada kendala apa tuh. Kalau di awal sih paling kayak apa ya, kayak aklimatisasi, jadi penyesuaian suhu tubuh sama lingkungan sekitar. Iya. Jadi ada beberapa dari teman-teman kita juga yang kayak wajar pusing Iya. terus muntah, tapi setelah muntah alhamdulillah gitu fisiknya kembali kuat. Hanya penyesuaian, sekedar penyesuaian aja. Iya. Ditambah juga kan itu apa sih kondisi badan juga kurang fit kali Iya, ya, belum betul. tidur. Dihantam baru hujan. iya, Dihantam iya, hujan. dihantam betul. hujan. Iya. Kita kurang persiapan sih waktu itu. Tapi aman-aman aja tuh ya sampai ke hari berikutnya aman-aman aja tuh. Alhamdulillah. Cuma itu aja tuh, Ya, cuma itu aja. alhamdulillah karena waktu itu yang apa ya, kita sebenarnya yang kita kejar itu dulu pemandangan. Oh iya sih. Ya, emang view. kalau gue juga sama ya Bang ya, kita Masih juga awal iya. mendaki pasti kita Kalau pendaki bikin itu view pasti, nih. wah ini bagus nih Iya. buat di post kan. Iya iya benar. Ngecamp tuh Bang, ngecamp semalaman berarti di kandang badak. Di Kandang Badak Iya, ya. ngecamp di Kandang Badak. Besoknya muncak tuh pagi. Iya pagi yang muncak sampai lumayan kita nikmatin di atas itu lumayan lama sampai agak siangan, baru setelah itu kita turun. Turun. Iya. Turun dari jam? Turun itu kalau naiknya lama ya, turunnya cepet. Iya. Turunnya cepet itu dari sekitar jam setengah 12 siang. Oh berarti dari puncak tuh ke kandang badak jam 12. Iya jam 12-an. Berarti- Dari puncak gede ke bawah itu kita, karena carrier yang gede-gedenya masih kita tinggal di Kandang Badak. Kandang Badak, Kita ya. ke puncaknya cuma bawa DP kecil aja sih. Jadi tenda juga masih di Tenda kandang badak masih di dong. bawah, ya tenda masih di bawah. Waktu itu kebetulan ada satu orang temen gue yang sakit, jadi badannya agak anget, mungkin masuk angin kali ya. Karena dia yang paling aktif waktu itu, waktu berangkatnya paling Iya. aktif, tapi tenaga pas pulang itu udah kekuras, jadi abis dia. Jadi excited banget di awal kali Iya, ya. excited di awal, tapi di Tapi ke Pangrango nyampe tuh. ke Pangrango alhamdulillah. Dia yang sakit itu. Iya. Oh dia nyampe dulu tuh ke Nyampe, Pangrango. iya. Abis ke Pangrango mau naik ke Gede baru nggak nyampe. Enggak. Kegedenya nyampe juga, cuma Oh, nyampe pas juga. pas pulangnya agak Pas turun sedikit dari puncak pas berarti. turun dari Oh pas turun puncak. turun dari puncak. Gua kira nggak sampai juga ke atas dia. nyampe ke atas, cuma pas turun dari puncaknya itu agak-agak ngeluh lah sedikit. Jadi kita banyak istirahatnya juga. Nah dari Kandang Badak ini, lu jam berapa tuh bang turun ke bawah? Apa bermalam lagi di sana? Niatnya sih itu kan posisi hari Kamis ya. Hari Kamis malam Jumat. malam Jumat. Hari itu hari turun. Iya, hari turun itu malam Jumat. Dan waktu itu kita sebenarnya niatnya nginep, cuma karena perbekalan kita habis. Nah itu maksain turun buat turun. Ya tapi benar juga sih itu Iya. pelajaran juga tuh kalau misalnya kita udah logistik udah habis ya, mah logistik jangan maksain lagi Iya. buat Logistik udah habis waktu itu, posisi sebenarnya sekitar jam 9 malam ya. Jam 9 malam kita packing, jam 9 malam baru turun. Iya. Maksudnya baru mau turun nih. baru mau turun. Itu berarti dari jam 12 sampai jam 9 ngapain dong, Bang? Kita tidur. Oh, tidur. Oh iya sih ya. Oh iya kurang tidur juga ya. Kurang Iya, iya. tidur, abis makan mie banyak itu kita tidur. Bangun-bangun maghrib makan lagi. Habis Tidur itu- lagi? Enggak, tadinya kita mau ngecamp sehari lagi, cuma dilihat Oh, iya. kita makan Ah, terus ya. iya. Itu perbakalan habis, nggak ada apa-apa lagi, cuma tinggal air minum, paling air minum sama mie sebungkus. Nah itu kita dan karena kita Muslim semua gitu ya, jadi mikirnya kalau kita turun sekarang besok keburu sholat Jumat. Oh iya. Oh iya. Ya kita ngejar Jumatan juga. Dan di situ pas kita lagi packing itu lagi pokoknya tenda segala macam kita rapihin, itu ada pendaki lain yang kelihatannya senior sih. Ya. Udah ya cukup berpengalaman lah beliau ini, jadi nyamperin, "Bang, maaf mau kemana? Kalau boleh tahu." Oh, nanya dia. Iya. "Kita mau turun, Bang. Nggak besok aja, Bang," katanya. "Besok pagi mendingan, jangan sekarang." Aduh gimana ya Bang ya, kita udah habis perbekalan juga sih. Kalau masalah perbekalan nggak usah katanya nggak usah dipikirin.
Gak usah dipikirin, kita masih banyak, abang makan aja yang punya kita. Ya kita tahu sendiri sesama pendaki kan kalau di atas kayak Iya, saudara ya, iya. kayak saudara Pada kita baik kalau banget ya. ketemu. Iya. Jadi kadang-kadang kita minta care. beras segala macam. Iya. Cuma kita posisinya waktu itu mikirnya ya itu sih di Jumatan. Oh Jumatan ya, lebih ke mau Iya, ngejar Jumatan aja ya, ngejar turun duluan ya. Jumatan, dan kita nggak salahnya kita nggak nerima saran dari Abang-abang itu. abang-abang Iya. itu yang senior. Iya. Jadi kita maksain turun, beres, akhirnya pas udah beres semua, gerimis turun. Nah itu kita bingung lagi. Udah bimbang tuh ya, berarti ya, bimbang ya. Terus sekitar kita kan packing dari jam 9 sampai setengah 10 lah ya. Setengah 10 lah ya, Gerimis. Akhirnya kita gimana nih? Tenda pasang lagi apa gimana? Akhirnya udah tunggu sebentar, kalau misalnya reda kita jalan. Alhamdulillah hujannya berhenti dan kita mulai turun setengah 11 malam. Buset, setengah 11 malam. Setengah 11 malam, malam Jumat. Malam Jumat. Iya. Aduh. Nah itu malam Jumat. Dan dari situ semuanya dimulai gitu. Dari situ dimulainya tuh. Dimulai. Udah perasaan emang udah nggak enak sih karena headlamp yang gua pakai juga baterainya udah lemah. mulai gitu. redup Jadi, lah ya. Kadang sorotannya bagus, kadang-kadang tiba-tiba hilang. Gitu. Nah itu yang ngerasa nggak enak lu pribadi apa semua Kalau teman-teman lu juga ngerasain hal yang sama gitu? yang ngerasain sih semuanya. Semua Semuanya ngerasain. Cuma waktu itu gua mikirin yang sakit juga sih. Mikirin yang sakit di posisi kita bertujuh dan yang benar-benar seniornya cuma satu orang dan itu bukan gua. Yang udah sering yang ini Bang. Yang udah sering naik gede bolak-balik itu ada satu orang. Lumayan complicated juga Iya. ya. Kalau dia sih waktu itu nyaranin kita stay, cuma yang sakitnya itu pengennya turun terus. Iya nih, sorry nih Bang nih, gue potong juga. Iya, kalau gue juga sih mikirnya tadi awal sih iya ya karena perbekalan habis. Tapi kalau kondisinya kayak gitu, gue sih lebih milih ini sih stay sih Bang. Iya, biarpun besok ngejar buat Jumatan gitu. ya. Pagi kan bisa. Tapi balik lagi ini kan yang ngeluhnya justru sih Iya, yang sakit. Oh, yang sakitnya pengen cepet-cepet turun. Oh, gitu. Jadi dia pengen cepet-cepet nyampe ke bawah istirahat. Jadi pasti yang lain serba salah juga tuh Salah kan. benar. Gue juga sih kepengennya mah kita Ngecamp lagi, iya. Karena kita udah kondisi, ditawarin, iya. udah ditawarin. Ini juga lu nggak enak gitu perasaannya Perasaan pengen gua turun nggak ya. enak dan itu malam Jumat. Iya. Kita turun setengah 11, posisi gerimis-gerimis dikit dan kabut. Oh masih gerimis berarti Iya, ya? masih gerimis. Tadi kan deras tuh. Iya, berarti hujan tuh nggak benar-benar berhenti ya? Hujan nggak benar-benar berhenti, itu gerimis, kita paksain turun. Karena pas kita jalan tuh tanpa pakai jaket juga kita keringetan, kerasanya nggak dingin. Ya sebenarnya kita ngerasanya nggak dingin, Iya, tapi kalau giliran hujan kita tuh berhenti agak lama, Iya pasti dingin. nah Iya, baru iya, itu iya. kita langsung gemeteran. Waktu itu gue bawa, waktu itu 7 orang, gue bawa carrier lumayan berat lah waktu itu. Dan itu waktu itu gue belum punya carrier sendiri, itu masih pakai punya teman. Jadi gimana ya untuk settingan Iya. itu Kurang nyaman ya. kurang nyaman Kurang nyaman kalau pasti. bukan punya Iya. sendiri kan ya. Bukan pegangan kita Iya bukan soalnya. pegangan. Jadi gue ngerasanya itu tangan kiri gue di sini mati rasa. Gara-gara carrier nih. Gara-gara carrier ya mati rasa, jadi nggak kerasa sama sekali itu. Gue nggak ngeluh ke teman-teman gue karena teman-teman gue sendiri juga kasihan. Ya, Jadi kalau ditambah misal ada yang sakit iya, juga ya. Iya. Lihat kalau kondisi. misalnya gue ngeluh, Iya. ya alamat. Iya. Gue paksain itu sampai bawah dan gue itu jalan paling belakang. Jadi senior yang udah sering, gue sebutin namanya aja ya. Ya, boleh. Ada itu namanya Zakir. Zakir. Ya, Zakir itu dia udah sering naik. Jadi dia yang kalau umur sih dia masih di bawah gua, dia manggil gua Bang, tapi untuk senior naik gunung gua manggil dia Bang. Oh, iya. Bang jago gua manggil. Iya karena dia bener-bener Iya. semua skillnya dia bisa. Iya. Jadi dia waktu itu paling depan, dia jadi leadernya, gua disuruh paling belakang. Swiper. Jadi ya gue jadi sweeper itu alasannya kenapa? Karena posisi malam Jumat dan yang lain pada agak sedikit borangan. Ngedon Iya. ya takut. Kalau untuk masalah Mistis kali ya pada gue kan saat itu. udah sering juga, jadi Iya. gue kalau ketemu yang kayak gitu biasa aja. Ya sih. biasa aja ya. Biasa aja. Tapi pengalaman kalau misalnya kita benar-benar ketemu di gunung tuh menurut gue beda sih sama ketemu kayak di rumah, Di kota ya. Iya, betul. Beda, benar-benar beda karena emang itu tempat mereka sih ya. Iya. Kalau di gunung emang kerajaan mereka ya di situ. Jadi kita sebagai tamu juga harus Sopan, ya. Harus sopan. Harus menghargai lah ya. Percaya nggak percaya soalnya kan kayak gitu emang pasti ada Iya. ya kan. Logikanya gini aja, kalau misalnya gue datang ke rumah
kalian nih. Hmm. Gue datang terus gue nyampah, Iya. Nggak bersikap permisi. nggak sopan, Iya. misal kencing sembarangan, lu marah nggak sebagai Iyalah. ini? Sama mereka juga kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar. Waktu itu si Bang Jakir ini, yang gue sebut Bang Jago ini sih dia tagline yang selama ini masih teringat di sama gue nih. Jangan meninggalkan apapun selain jejak, jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan membunuh apapun selain waktu. Iya. Itu yang gue ingat sampai sekarang. Cakep. Nah itu pelajaran, salah satu pelajaran inti ya sobat pendaki untuk kita mendaki gunung tuh. 3 poin tersebut sangat penting Ya. bagi kita yang senang naik gunung, senang hiking gitu. Seneng Iya. kegiatan di alam. Dan kata dia sih kalau naik gunung tuh nggak usah banyak gaya, kelihatan kita itu wah gitu. Iya. Jadi kayak sedikit edukasi aja kali ya. Kalau dia sih ngasih tahu ke gue tuh, Bang, kalau misalnya naik gunung nggak usah gaya-gaya kayak lu pengen pakai sepatu Keren. Converse Iya, kayak gitu lah, keren, lu pakai keren. lepis jangan. Jadi kalau misalnya kesalahan besar lah kalau katanya kalau misalnya naik gunung itu pakai lepis. Karena apa sebenarnya? Kalau lepis itu kan kalau misalnya cuacanya basah, hujan Ya, gitu hujan. ya. Nah itu keringnya lama. Ya, lama keringnya. Iya, Itu berat keringnya juga. lama itu yang bikin Dingin. ya kita bisa kena hipotermia. Jadi mendingan pakai celana yang berbahan das kayak quick dry. Ya, yang cepet kering lah ya. Kalau dari tampilan sih emang nggak sekeren celana-celana jeans ya. Iya. Cuma ya Untuk kenyamanan jauh lebih nyaman betul. pasti. Iya. Nah itu dilanjut aja ya. Jadi kita turun setengah 11, turun sampai bawah. Awal mula kita ketemu sama yang mistis itu awalnya gue dengar ada suara kayak orang ngetok kayak jadi tok tok tok. Nah gue keceplosan, gue lupa apa yang dikatakan sama Bang Jakir itu, Jakir. jangan sompral katanya. Waktu pas mau turun dia tuh kasih tahu jangan sompral, jangan nyorot headlamp ini kemana-mana, pandangan tetap lurus ke depan. Kita jalan satu baris, jangan ada yang nyamping-nyamping dan terus berhitung kita tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sepanjang jalan. lengkap ya sepanjang jalan itu. Nah jadi biar kita tuh selalu fokus dan nggak bengong. Ya Nggak ada yang ditambah bengong. Iya. posisinya pada saat itu udah malam hari. Iya, Ya, malam nggak kelihatan Jumat ya. lagi ya. Hmm. Namanya mistis kan kita harus tetap percaya. Jadi awalnya gue yang sompral, gue yang sompral, gue nyebutin pas refleks ya. Jadi gue denger suara ketokan 3 kali itu. Jadi gue bilang, wah ada tukang somai ini. Gue nyebut kayak gitu. Di gunung ya, Iya. posisinya di gunung. Posisi di gunung. Dan Bang Jakir ini langsung marah ke gue. Bang lu jangan sompral bang katanya. Oh iya sorry gue lupa katanya. Itu posisinya di mana nih, Bang? Tempatnya? Waduh waktu itu kurang tahu tapi Sebelum air panas atau sesudah Sebelum air panas? air panas. Oh, berarti masih di atas ya? ya masih di atas karena kita kan jalan agak pelan-pelan juga ada yang sakit kan ya. Karena gelap juga jadi gua waktu itu kurang tahu sih nama-nama daerahnya. Iya. Gelap bener-bener gelap kan. Nah itu gua ngedenger pokoknya posisi kita turun-turun begini aja. Ya. Ya lagi masih Berarti turun-turun. rute Ah. kandang badak ke air Air panas, panas, ya. kandang batu berarti panas. ya. Itu kandang batu di situ ya. Itu gue ngedengar suara tukang somai, gue dimarahin dan begonya aduh ngomong kasar gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai. Begonya itu ada yang kedua kali ketokan itu. Oh, ada yang ngetok lagi? Ada yang ngetok lagi 3 kali lagi. Gue masih nyebutin itu tukang somai. Itu tuh karena emang kebiasaan lu bercanda di lingkungan atau emang oh gue udah lapar. Jadi ngedenger begitu jadi ngerasanya wah tukang sampah ini. Itu gimana ya? Refleks karena gue suka bercanda juga sama teman-teman gue. Jadi itu keluar tiba-tiba aja dari mulut. Iya, yang Bang Jakir cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Sorry bro, gue lupa. Gue cuma bilang Itu yang kedua kali tuh, lu Iya, ngomong itu kayak yang gitu kedua dia kali. geleng-geleng kepala. Tapi anehnya gue maksain lihat kanan kiri ya. Padahal sama dia dilarang gue ngeliat kanan kiri. Nggak ada gue cariin itu suara kayak gitu. Padahal suaranya Deket banget. deket banget dan mulai dari situ ke bawahnya udah benar-benar yang berhitung juga. Teman gue yang sakit ada di nomor 3 waktu itu berhitung mulai 1, 2, 3 nggak ngejawab tepak. Oh, udah kurang fokus lah ya, udah mulai nggak fokus lah ya. Jadi gimana ya, aneh kayak yang dia tuh mikir kemana gitu, ditanya juga jawabnya nggak nyambung.
Jadi kita jadi takut juga kan. Iya. Ya. Kita jadi takut, akhirnya ya udah kita paksain terus jalan. Gimana nih kita ngecamp lagi apa enggak? Lanjut. Kata yang sakit ya lanjut. Ya kalau misalnya mau dilanjut, lu yang benar katanya. Maksudnya lu harus fokus, jangan lihat kemana-mana, lihat aja ke depan. Kalau misalnya nggak kuat, bilang. Nah, akhirnya waktu itu dia bilang, gue nggak kuat kalau bawa tas. Akhirnya kita yang bawain. Tasnya dilepas. Tas dia bawa daypack sih sebenarnya. Bawa daypack tapi nggak berat. Karena sakit mungkin ya. Iya. karena sakit dan gue pikir itu kelebihan muatan daypacknya itu. Jadi lebih berat daypack daripada carrier. Iya benar. Gue ngerasanya kok lebih Dan itu berat bisa daypack. buat Iya. seseorang lebih gak nyaman sih, karena si daypack itu emang udah di luar kapasitasnya ya. Karena waktu itu yang gendong dulu kan Bang Jakir tuh yang akhirnya ngambil daypack dia. Ya, yang Gantian sama yang belakang juga ya, sama yang fisiknya masih pada kuat itu gantian. Gue sendiri udah mati rasa kan, jadi gue nggak bisa ngebantuin bawa daypack karena tangan kiri gue mati rasa waktu itu. Udah bener-bener mati rasa, kayak kesemut. Awal sih kesemutan, tiba-tiba udah nggak kerasa apa-apa. Baal Iya, aja Baal. baal. Nah itu gue ingat di tangga itu ada pendaki yang sedang istirahat dan tiba-tiba gue jatuh. Gue bingung, gue nggak nyandung apapun di situ. Gue jatuh tiba-tiba dan yang pendaki lagi istirahat itu ada cewek waktu itu. Sorry, pendaki yang istirahatnya ada berapa orang, Bang? Ada banyak itu dua banyak. rombongan ya, dua rombongan mereka lagi istirahat. Dia juga turun. Posisi turun. Dan ada satu cewek di situ lagi nangis. Yang pendaki itu. Yang rombongan lain? Iya, rombongan lain itu lagi nangis katanya habis jatuh. Sama posisinya di tempat gua jatuh. Dan si cewek itu bilang, tuh ada yang jahil, katanya ada yang nyandung di situ anak kecil. Gua nggak percaya dong tadinya. Ya. Oh yang benar ini mah karena kelalaian gua maksud gua. Ya udah kita lanjut ya. Akhirnya gua jalan terus. Sampailah itu ke air panas. Di air panas itu gua udah mulai emosi karena posisinya gua ya yang sakit itu pindah ke belakang, jadi bener-bener di depan gua. Dia udah nggak kuat jalan, dia posisinya di depan gua dan sisanya teman-teman gua itu pada jalan agak jauh. Posisi headlamp gua udah bener-bener redup, gua nggak kelihatan jalan. Dan ada yang fisiknya agak kuat sedikit, si namanya Guntur itu pindah ke belakang juga dia. Nah kalau nggak ada dia gua udah mati kayaknya. Iya, waktu di air panas itu gue marah kan, gue teriak katanya mau pada kemana sih lo, ingat yang di belakang. Gue marah di situ, posisi headlamp gue udah redup nggak kelihatan. Nah itu gue kepleset di air panas. Di tengah-tengah yang jalurnya itu, Bang. Iya, itu gue ingat masih cuma nggak ada tali di situ waktu itu, nggak ada tali, cuma ada tiang kayak ini, kayak bukan kayak polisi gitu yang kuning itu. Polis line. Polis line. Nah, waktu itu gue ngeliat cuma ada polis line doang dan gue kepleset langsung ditarik sama Guntur itu. Akhirnya kita dua-duanya nyebur. Posisi telentang di air panas. Iya. Bangun juga gue nggak kuat itu karena badan udah lemes, tangan kiri mati rasa. Itu kalau misalnya gue nggak ditarik sama dia, gue jatuh ke bawah ke jurang. Oh, yang ke air terjunnya situ, Bang ya? Bawah. Iya. Lu kepleset itu posisinya lagi gimana, Bang? Lagi turun, lagi jalan gitu? Gue nyari jalan. Oh, lagi nyari jalan, jadi nggak kelihatan. Jalan nggak kelihatan, headlampnya udah mati waktu di air panas sih mati, bukan redup lagi itu mati headlamp gue. Dan gue nemenin, fokus gue bukan ke jalan, fokus gue ke yang sakit. Yang sakit. Iya. Jadi gue megangin dia. Gue kepleset. Oh, jadi posisinya Guntur di depan. Iya. Temen lu yang sakit baru lu. Iya, waktu itu gue pas kepleset gue sempat kayak teriak, terus refleks dia bagus banget. Narik carrier lu. Oh, narik carrier lu. Iya. Elunya udah mau jatuh tuh. Iya, akhirnya kita sama-sama jatuhnya ke belakang. Oh, jadi jatuhnya di sini. Iya, gue nindihin temen gue itu. Basah semua dan posisi waktu itu gue nggak pakai jaket, gerah juga kalau lagi jalan. Dia lagi jalan ya pasti gerah. Akhirnya kita ngelewatin air panas itu, kita istirahat sebentar. Sesudah air panas. Nah, sudah air panas itu kita istirahat sebentar, berhenti. Lumayan agak lama. Dan di situ gue ngerasa dingin banget. Iya pasti. Iya. Dingin banget karena kita berhentinya kelamaan. Udah gitu kondisi basah ya. Kondisi basah, mau bikin minuman nggak ada juga. Gasnya habis. Bener-bener parah itu. Gasnya habis, mau bikin minuman nggak bisa. Pendaki lain juga belum nyampe yang tadi di belakang. Yang tadi banyakan itu. Akhirnya kita maksain jalan lagi. Maksain jalan lagi tuh. Maksain jalan lagi.
di situ fokus gue udah gimana sih ya, udah hilang. Di situ kira-kira jam berapa bang? Sekitar jam berapa ya, pokoknya gue nggak merhatiin jam juga sih, pokoknya gue nyampe Green Ranger itu jam 2 malam. Jam 2 malam pokoknya sampai bawah ya. Sampai bawah jam 2 malam. Jam 2 malam itu benar-benar malam sih, kita kan start aja setengah 11. Iya, setengah 11. Setengah 11 malam, posisi gelap. Tapi kemungkinan bisa di situ tuh udah jam 12 nah. Iya, 1 jaman lah. Udah jam 12-an ya. Selanjutnya di kandang batu gue ingetnya. Oh, kandang batu. Di kandang batu kita jalan, posisi gue di paling belakang, masih di paling belakang, kita berhitung tetap. Dari jauh gue udah ngeliat cewek. Dari jauh gue udah ngeliat cewek, pakai flanel, pakai topi rimba. Dia duduk sendirian, ada di kayak apa ya, kayak tempat duduk dari batu gitu, dia duduk di situ. Dari jauh gue udah ngeliat. Dalam hati gue, ini temen-temen gue kenapa pada bodoh amat, biasanya kalau ngeliat cewek kan. Iya. Suka pada inilah nyapa. Enggak, gitu. posisinya itu cewek sendiri bang. Sendiri di kandang batu. Di kandang batu atau di batu kukus? Batu kukus mungkin. Di kandang batu. Batu kukus karena kandang batu Badak. sesudah air panas ya. Iya. Oh ya, di batu, Batu kukus kukus, ya. batu Gue kukus, ngeliat, gue ngeliat dari jauh tuh ada cewek sebelah kiri. Gue inget banget sebelah kiri. Terus teman-teman gue ngelewatin, gue dari jauh udah. Ya itu agak lapang sih ya kalau Iya. batu kukus ya. Gue udah buka carrier, gue ngeluarin air minum yang agak gede gitu. Gue mau nawarin dia. Nah gue berhenti di situ. Gue sapa, nungguin siapa mbak? Nungguin temen saya mas katanya. Posisinya teman-teman lu turun di bang. Temen gua masih jalan. Iya, masih jalan. Lu sendiri berarti di Gua belakang. sendiri di belakang. Sama cewek itu? Iya. Oh yang sakit juga udah duluan tuh. Iya, yang sama sakit si jalan. Guntur itu udah duluan. Gue langsung ini, gue refleks ngelihat ke si cewek itu, gue lihat masih ada. Oh, masih ada cewek. Iya, gue lihat masih ada. Cuma karena gue mikirnya kalau misalnya gue cerita ke teman-teman gue pas di jalur itu, mereka pasti panik. Iya. Gue diem aja, gue ambil lagi botol minumnya, gue masukin ke carrier, gue. Oh itu tapi lu udah sadar ini orang apa bukan nih Iya, gitu. gue udah mikir ini orang apa bukan. Gue udah mikirnya udah kemana-mana lah. Dan yang jelas gue deg-degan waktu itu. Meskipun gue, kalau kata teman-teman gue sih, kalau gue pemberani gitu nggak takut Iya. setan. Cuma pas kejadian itu gue bener-bener jantung tuh berdebar. Enggak, itu lu sempet ngasih air minum bang gede. Sempat dipegang dan diminum. Oh, diminum sama dia? Diminum. Diminum. Cuma nggak gue perhatiin sih itu air bener-bener Masuk berkurang ke- apa oh, enggak gitunya ya. Jadi sempet diminum, gue ngeliat dia minum kok, soalnya gue masih sadar itu. Dipanggil sama teman-teman gue langsung refleks ngeliat ke dia, ya udah katanya masih ada. Akhirnya gue jalan, Enggak ngajak ngobrol lagi tuh. ngajak, jadi Oh, lu gue bilang, sempet ngajak ngobrol. Mbak saya duluan ya. Ya mas hati-hati jangan nengok ke belakang. Pesen dia kayak Oh, gitu. gitu? Iya. Anjing gue merinding lah bang. Nah, dia bilang jangan nengok ke belakang. Karena jiwa gue yang pemberontak, gue nggak mau gue ikutin perintah dia. Gue nengok ke belakang, masih ada, masih ada. 3 kali lu berarti udah ngeliat dia masih ada Iya, tuh ya? masih ada. Dan gue percaya waktu itu itu bener-bener Orang. cewek, manusia. Ya itu manusia. Udahlah, gue nggak ceritain ke teman-teman gue. Nanti aja gue cerita. Gue mikirnya, gue mau ceritainnya di base camp. Soalnya gue udah dibisikin sebelum turun sama Bang Jago atau sama Jakir. Iya. Kalau ketemu apa-apa di jalur jangan cerita. Jadi Iya. ceritanya nanti pas Dibawa. kita udah sampai ya, biar nggak terjadi apa-apa kata dia. Oke. Jadi yang selalu gue ingat perkataan dia sih, karena emang dia yang benar-benar senior. Gue lanjut jalan. Waktu itu wah udah kacau ya. Udah benar-benar nggak fokus gue. Jadi gue headlamp waktu itu gue dipinjemin dari yang depan. Yang depan kan udah untuk pencahayaan udah Terang cukup lah ya, lah. cukup, Jadi headlamp temen gue pakai, dan gue saking penasarannya benar nggak sih apa yang dikatakan sama Bang Jakir itu ya, kalau misalnya naik gunung malam-malam itu fokus lihat ke depan, jangan nyurut kemana-mana. Gue penasaran. Akhirnya gue nengok dong ke kanan kiri. Nengok kanan kiri masih belum ada apa-apa. Cuma dari jauh waktu itu udah lumayan agak jauh setelah yang perempuan tadi ya. Iya. Nah itu gue nyium bau amis. Gue penasaran nih bau apa. Baunya kayak lebih mirip bangke sih kalau kata gue. Itu mirip bangke, baunya bener-bener bau. Gue tanya ke teman-teman gue, lu nyium bau ini nggak? Bau bangke nggak?
Enggak itu mah mulut lu aja deket hidung kata gue anjing setan ya orang. Enggak gue serius kata gue nanya enggak kecium apa-apa katanya. Berarti lu doang tuh Iya Bang. gue doang nyium. Pas gue nyorot ke kiri, wah gue langsung kaget itu. Mau teriak gue takut. takut bener bubar ya. Iya bukan gimana ya? Gue takut kalau yang gue lihat itu bener-bener asli macan. Oh. Gue ngeliat macan. Oh. Iya. Gue ngeliat macan cuma gue mikir lagi mana ada macan tinggi banget, tingginya itu mah gue tahu kan macan paling tinggi kalau berdiri itu sekitar 2 meteran. Ya. Cuma enggak 3 meter. 3 meter posisi dia nggak berdiri. Lagi dudukan gitu ya. Biasa. Posisi lagi begini. Ya. Oh. Dia lagi begini dan taringnya panjang, warnanya putih. Matanya waktu itu yang gue lihat kalau macan asli kalau kesorot kamera kayak kucing biasa, hijau dia gitu juga kan. bagian. Kalau dia merah matanya. Gue mau teriak takut, akhirnya gue tetap jalan terus, gue paling belakang. Jadi dalam hati gue tuh pas berhitung gitu 7. Harusnya kan gue bilang lengkap. Gue nggak bilang lengkap karena gue ngerasa ada yang ngikutin di belakang gue. Gue ngeliat ke belakang nggak ada, tapi gue kayak ngedenger suara langkah kaki aja. Setiap temen gue berhitung mulai, gue harusnya bilang lengkap, gue nggak pernah bilang lengkap lagi karena gue ngerasa di belakang gue ada. Tapi temen lu gak ada yang protes tuh? Temen gue nggak ada yang protes. Gue cuma bilang 7. Udah, harusnya kan gue bilang lengkap. Tapi gue enggak karena gue ngerasa di belakang gue ada ini pasti. Nanti kalau bisa gue bilang lengkap protes dia. Yang belakang yang protes ya. Gue nggak dianggap sama lu tadi ngikutin. Ya, terus gue jalan lagi. Abis macan itu sebelum terakhir nih, yang terakhir itu gue disasarin. Sebelum terakhir itu gue ngeliat ada yang terbang. Ada yang terbang itu posisinya macan di kiri, waktu itu terbangnya dari belakang gue kaget. Terbang bayangan warna Ngelewatin lu tuh? Iya ngelewatin gue. Dan itu yang ngerasa bukan gue doang kok. Oh, semua ngerasa. Semua ngerasa. Astagfirullah, langsung pada bilang istighfar. Kita langsung istighfar semua, baca doa, kita berhenti di situ. Oh, berhenti Bang. Berhenti di situ. Iya. Berhenti sebat dulu. Oh, tapi bagusnya nggak panik sih ya. Iya. Coba kalau panik terus bubar kemana-mana. Ada teman gue yang suka bercanda gitu. Di mana ada tempat di situ kita sebat kan. Udah sebat dulu biar kita nggak stres, air sebat dulu. Udah pada gatal tuh gue yakin, udah pada gatal pengen cerita yang lain juga. Bukan gua aja yang ngerasain. Tahan dulu kata Jakir tuh. Udah tahan dulu, bentar lagi kita sampai. Oh siap ya udah. Akhirnya kita lanjut jalan waktu itu harusnya kalau gue sih waktu itu nandain waktu pas naik itu setelah pos yang Simaksi itu ada pohon gede sebelah kiri. Nah gue udah ngelewatin itu, gue udah mikir sedikit lagi pos, sedikit lagi di pos nih, pos sebelum turun ke bawah. Gue nemuin pohon itu dan ternyata kita nggak nyampe. Udah lewat pohon itu pun nggak nyampe. Kita nggak nyampe sampai gue mikir dalam hati, ini perasaan pohon ini lagi. Oh lu ngeliat terus-terusan tuh berarti pohon itu tuh? Gue merhatiin ke pohon yang gede itu terus. Ini kenapa pohon ini terus yang gue lewatin, perasaan. Gue bilang kita break dulu di sini. Gue ngomong ke sini. Gue nggak ke semuanya ya. Gue nyamperin ke leadernya ke depan tuh. Bawa tali nggak? Dia kebetulan bawa tali rapia. Ikat di pohon. Gue bilang kayak gitu. Diikat dah sama dia. Yuk kita jalan lagi. Kenapa bang? Nggak, udah kita jalan lagi. Jalan. Bener ternyata. Nemu ke situ lagi. Iya, yang gua takutin bener. Ternyata kita balik lagi ke situ selama 3 kali. Sebelumnya kita udah balik ke situ terus kan, setelah ditandain pakai tali rapia warna kuning waktu itu. Tetep lu 3 kali tuh muter ke situ lagi. Temen lu belum ada yang sadar tuh? Temen gua nggak ada yang sadar. Yang akhirnya yang bikin gue ini, gue udah nggak tahan kan ya. Iya. Break, udah kata gue break dulu. Kenapa lagi katanya, kita bentar lagi sampai dari mana kata gue. Lihat, gue ambil nunjuk ke tali itu kan, lihat, gimana nih katanya. Udah, emang sih gue ngakuin gue yang salah. Awalnya kan gue sompra segala macem, kita maksain turun dan itu malam Jumat kita nggak nurut segala macem sama yang tadi pendaki senior saranin gitu. Ya gue udah mati ya Allah, kalau misalnya kesalahan ini minta maaf gitu kan, nggak bakal macam-macam lagi lah di gunung, nggak bakal macam-macam lagi. Akhirnya kita berdoa bareng,
gue tanya tuh, lu pada nggak sholat kan? Pada nggak sholat? Iya. Sholat nanti sampai bawah. Iya bang. Ya udah, sekarang kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan nyari jalan keluar. Alhamdulillah setelah kita berdoa bareng itu nyampe ke bawah. Langsung ketemu pos. Pos itu pos Iya, Kimaksi. pos Kimaksi ya. Kenapa nggak dari tadi, kata temen gue. Gue sebenarnya dari tadi mau bilang, cuma gue takut kalian panik. Gitu sih. Sebenarnya gue juga salah. Harusnya nggak boleh kayak gitu kan. Kalau misalnya kita kesasar ya bilang aja gitu. Percaya nggak percaya, tapi itu kejadian nyata. Gue nggak buat-buat. Itu kejadian nyata. Dan kalau misalnya gue diajak naik gunung gede lagi lewat Cibodas. Gue nggak mau. Gak mau gak, kalau lewat Putri mau lah, kalau lewat Cibodas pasti kebayang sih. Pasti kebayang yang sudah pernah terjadi. Gue nggak mau. Waktu itu banyak teman-teman gue yang ngajakin lewat Cibodas, nggak. Gue mendingan lewat Putri atau lewat mana gitu yang bisa nyampe ke gede. Tapi kalau lewat Cibodas gue nggak mau, kecuali kalian berani bayar gue 1 M. Kita juga mau kan ya kalau gitu ya. Nah dari pos Kimaksi ini lu langsung ke Green Ranger. Iya, gue langsung ke Green Ranger. Gue lupa waktu itu ketemu bang siapa ya itu. Posisi jam 2. Jam 2 malam pas. Jam 2 malam. Iya, jam 2 malam lewat sedikit lah. Lewat sedikit. Alhamdulillah waktu itu posisi base campnya kosong gitu. Jadi kita bisa istirahat. Nyampe base camp gue cerita. Gue lupa namanya. Cuma gue ingetnya dia rambutnya gondrong. Terus pakai buff gitu di kepala. Ya, di kepalanya. Gue cerita, bang tadi gue ketemu sama cewek ya di waktu itu. Temen gue bilang itu kandang batu sih ya. Ternyata bukan, karena posisi mungkin gelap jadi salah. Gue cerita ke dia ketemu cewek, bajunya itu dia pakai topi rimba, bajunya kayak flanel gitu, dia duduk sendirian. Dia langsung ngejawab, oh itu yang meninggal bro di sana. Lu ketemu? Katanya ketemu bang. Terus gue tawarin minum, bagus katanya. Cuma bilang gitu. Bagus tuh. Lu nggak takut? Takut bang, deg-degan soalnya waktu gue ngasih minum temen gue pada teriak, lu ngapain di situ sendiri? Oh jadi temen lu mah nggak lihat tuh bang? Tapi lu nggak cerita ke teman-teman lu? Enggak bang, bagus katanya. Jadi cuma bilang bagus-bagus doang. Ya diceritain ternyata ya gitu katanya pendaki yang meninggal di sana. Gue kirain kan benar-benar cewek, soalnya waktu si perempuan itu nyuruh gue jangan lihat ke belakang, gue nengok ke belakang dia masih ada. Gue percaya kalau itu benar-benar asli manusia gitu. Manusia. Ternyata setelah dari cerita dari senior Green Ranger itu bukan sih. Iya sih, tapi emang gak masuk akal juga sih bang. Tengah malam ada cewek di tengah gunung sendirian. Dia nunggu teman-temannya, katanya nunggu dijemput. Oh nunggu jemput teman-temannya kata dia. Teman-temannya. Nah di Green Ranger itu nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu bro di lu? Di Green Ranger ya gue ini sih, gue cerita juga kan yang dengar suara ketokan. Nah katanya itu tuh posisinya lagi di pasar setan katanya. Soalnya sebelumnya juga ada rombongan yang beli jaket. Beli jaket di tengah gunung, bayangin ya. Di tengah gunung. Awalnya gue nggak percaya, tapi setelah gue ngalamin mistis itu ya gue percaya sih. Soalnya dia nunjukin buktinya kembaliannya itu berbentuk daun. Dan dia bilangnya jaketnya bagus, ternyata jaketnya bolong-bolong udah pucat. Oh tapi ada ya jaketnya ada, yang dibawanya sampai ke base camp buktinya ya? ada dibawa sampai ke base camp. Itu aja sih. Dan gue langsung sakit, gue langsung panas. Di rumah udah sampai rumah? Enggak, masih di base camp? Di base camp gue langsung badan panas, tangan kiri mati rasa. Gue ke kamar mandi aja mau kencing di bopong sama 2 orang. Berarti lu gak langsung balik dong bang abis itu? Enggak, gue nginep dulu. Nunggu pagi, kita balik jam 10 pagi. Jam 10 pagi, dan itu yang bawa motor gue, temen gue gak bisa bawa motor karena tangan kiri gue mati rasa. Nyampe ke rumah, itu sih. Udah tuh, untungnya mah udah selamat sampai ke rumah ya bang. Iya, ya. Sampai sekarang ada di sini Ya, juga. alhamdulillah ya bisa di sini ngobrol sama kita. Bisa sharing sama teman-teman pendaki lain ya kan. Iya. Ya, ada lagi bang yang mau diceritain? Kalau gimana ya? Bisa nanti kali ya. Oh, kalau bisa, misalnya oke. karena mistis nggak cuma di gede aja. Oh, sih. gitu. Banyak ya. Banyak di Oke, gunung-gunung kita lain. nunggu banget nih cerita berikutnya. Iya. Karena gede pun Iya. cukup menyeramkan ya. Iya, Kalau kita dengar. Iya. dengar ceritanya tuh. Karena dalam Islam pun kita kan harus percaya sama yang gaib. Iya, betul. Kita harus percaya Percaya sama nggak yang percaya. gaib. Dan
menurut gue sih emang gunung itu adalah tempat mereka. Jadi kalau misalnya kita bertamu, kita harus sopan, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, jangan bertindak sembarangan lah, maksudnya gunung dipakai buat mabuk-mabukan atau apa. Kebanyakan pendaki kan sekarang hanya mengincar apa ya, maksudnya kayak sekedar pemandangan, memetik edelweiss, mengotori lingkungan. Itu kalau bisa jangan. Cuman buat upload doang juga jangan lah. Ya, dakinya buat edukasi lah ya. Gitu ya. Makasih ya, Bang. Makasih banget, Bang. Udah nyempetin waktu Makasih banyak nih. Ya, semoga datang, semoga semakin lancar segala kegiatannya. Amin. Nah, pertanyaan terakhir deh. Iya, boleh. Masih kapok gak lu naik gunung? Kalau naik gunung sih enggak. Enggak ya? Iya, karena gue benar-benar menikmati. Jadi kalau misal di kota itu kita hanya fokus sama ini nih, sama gadget. Di gunung tuh nggak ada sinyal, jadi kita tenang. Nah, lu kan udah maksudnya berarti udah cukup lama juga nggak naik gunung ya? Iya, terakhir 2016 Kemana tuh? ke Rinjani. Wah, alhamdulillah ya udah Rinjani. nginjak Rinjani, salah satu gunung Seven Summit Indonesia. ya terbaik juga lah view-nya di sana. Oke, sekali lagi Bang, makasih banyak udah mampir ke tempat kita ya. Ya udah mampir di Sahabat Pendaki, udah mau sharing-sharing sama sobat-sobat pendaki di luar. Oke, teman-teman sobat pendaki, semoga kisah dari Bang Igna ini bisa menjadi pelajaran, mengedukasi kita juga. Jangan ingat kata Bang Igna tadi, jangan mengambil apapun. Gimana Bang? Gimana? Coba boleh disebutin lagi. Boleh. Jangan meninggalkan apapun selain jejak, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan membunuh apapun selain waktu. Mantap. Ya, itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian acara podcast Sobat Pendaki kali ini. Gua Febrian Tresnaya pamit undur diri. Gua Aji Wiraputra. Salam semesta. Salam lestari.